Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Ponorogo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik di dalam kelompok terdiri dari supervisor, coach, dan juga coachee. Bersama saya Muhammad Amiruddin dari SMPN 2 Badekan, Umul Markamah dari SMPN Satap Jambon, dan Andi Setiawan dari SMPN 1 Kauman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Umul. Waalaikumsalam Pak Min. Bagaimana kabarnya Bu Umul hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Apakah Bu Umul hari ini akan melaksanakan coaching terhadap Pak Andi? Iya Pak, hari ini saya memang merencanakan coaching dengan Pak Andi. Nah, sebagai supervisor kita akan mendiskusikan kriteria penilaian agar kegiatan coaching nantinya sesuai dengan alur cerita dan rasa. Dalam saya mengajukan pertanyaan nanti Bu, akan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pra supervisi dan yang kedua adalah pasca supervisi. Bisa dimulai Bu? Bisa Pak, bisa. Baik Bu Umul, sekaligus mengingatkan kepada Bu Umul tentang prinsip coaching yaitu kemitraan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu Umul, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Ibu Umul kembangkan? Kehadiran penuh, ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah dengan membuat pertanyaan yang betul. Kemudian Bu Umul, bagian spesifik mana yang ingin diobservasi oleh Bu Umul? Itu Pak, tentang yang saya akan observasi adalah tentang membuat pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif. Ini yang terakhir Bu Umul, kira-kira indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari pelaksanaan coaching ini apa kira-kira oleh Bu Umul? Agar coaching itu merasa nyaman pada saat pelaksanaan coaching dan juga dia itu mampu mengatasi masalahnya. Baik Bu Umul, untuk pertanyaan pra supervisi sudah cukup. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan coaching dengan Pak Andi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Umul. Waalaikumsalam Pak. Apakah Bu Umul hari ini sedang sibuk, banyak pekerjaan? Alhamdulillah tidak. Ya. Terima kasih Bu Umul. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Umul terkait apa yang saya hadapi akhir-akhir ini. Bu Umul, apakah Bu Umul ada waktu? Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Umul. Begini Bu Umul, akhir-akhir ini saya merasakan saya sulit sekali mengendalikan keadaan kelas. Murid-murid itu ramai, gaduh, sehingga kondisi pembelajaran tidak berjalan dengan lancar seperti itu Bu. Saya bisa bayangkan Pak kondisi kelas Pak Andi seperti itu. Ya Bu. Saya sampai bingung Bu bagaimana caranya mengembalikan kondisi murid agar bisa konsentrasi penuh dalam pembelajaran. Kira-kira dari pembicaraan kita ini nanti apa yang Pak Andi harapkan? Iya, rencana saya yang pertama saya akan merubah rencana pembelajaran saya Bu Umul menjadi yang terpusat pada siswa, di mana saya akan memaksimalkan potensi yang ada di siswa sehingga dalam beraktivitas itu siswa dalam kerangka belajar atau melibatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga saya harapkan kemampuan mereka, energi mereka itu dapat tersalurkan, terakomodir pada kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bu Umul. Hebat itu Pak Andi, rencana yang luar biasa. Jadi fokusnya Bapak akan merubah di model pembelajaran gitu ya? Iya Bu Umul. Selanjutnya kapan rencana itu akan Bapak laksanakan? Iya, untuk target rencana saya rencanakan minggu depan perubahan model pembelajaran sudah bisa saya laksanakan Bu. Luar biasa, dalam waktu yang singkat Pak Andi sudah merencanakan itu. Dan kira-kira siapa saja nanti yang Pak Andi libatkan untuk
merubah kegiatan tersebut? Iya, Bu Mul. Tentu saja ada beberapa pihak yang saya libatkan. Yang pertama adalah memberitahukan kepada kepala sekolah, kemudian mengajak rekan sejawat, dan tentunya fokusnya kepada murid, Bu Mul. Oh, ya. Jadi jika kita lihat dari skala angka 1 sampai 10, posisi keadaan kelas Bapak itu ada di angka berapa, dan nanti Pak Andi itu mau membawa mereka ke angka berapa, Pak? Iya, jika dalam skala angka, kondisi sekarang bisa saya katakan di angka 5, Bu Mul. Terus target saya secara realistis saya buat menjadi angka 7, Bu Mul. Bagus, Pak, karena kan semua butuh berproses ya. Iya, Bu Mul. Ya, mudah-mudahan nanti rencana Pak Andi ini berjalan dengan baik tanpa suatu aral yang berarti, dan nanti kita akan berbincang lagi bagaimana permasalahan yang Pak Andi alami itu bisa terselesaikan. Iya. Terima kasih Bu Mul. Saya juga menyampaikan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya berharap Bu Mul dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya saya mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Umul. Waalaikumsalam Pak Amir. Tadi Bu Umul sudah melakukan coaching kan dengan Pak Andi? Iya Pak, ya, sudah selesai. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan terkait kegiatan coaching yang tadi sudah Bu Umul laksanakan. Silakan Pak Amir. Bagaimana tadi Bu Umul menilai performa yang telah dilakukan? Saya sudah merasa puas Pak, meskipun ada hal yang perlu saya tingkatkan. Apa yang membuat Bu Umul menilai demikian? Karena ketika saya membuat pertanyaan berbobot itu saya masih merasa susah untuk memilih kata-kata yang tepat. Kira-kira bolehkah saya menyampaikan hasil penilaian saya? Nah, silakan Pak, silakan. Begini Bu Umul, tadi saya mengamati pada saat membuat pertanyaan berbobot. Kelihatannya Bu Umul sudah membuat pertanyaan berbobot yang sangat bagus. Benarkah begitu Pak? Ya, begitulah adanya Bu. Lalu bagaimana Bu Umul mendengarkan hal tersebut dari saya? Tentu sangat senang sekali Pak. Tapi gini Bu Umul, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Ya. Misalnya, tadi saat coaching saya mengamati Bu Umul melakukannya kurang konsentrasi. Yang sebetulnya kalau menurut standar seharusnya dilakukan dengan cara berkonsentrasi dengan penuh. Iya Pak, tadi ketika saya sedang coaching itu tiba-tiba ingatan saya itu tidak tahu melayang kemana gitu Pak. Oh seperti itu ya Bu Umul. Kira-kira apa yang Bu Umul rencanakan agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Saya akan melatih diri saya untuk lebih fokus, lebih konsentrasi gitu Pak, dengan kehadiran penuh Pak. Baik, terima kasih Bu Umul. Mudah-mudahan hal tersebut bisa tercapai. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Andi sehat. Mudah-mudahan Pak Andi juga sehat hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Nah Pak Amir, saya melihat jadwal Pak Amir hari ini akan melakukan coaching kepada Bu Umul. Ya. Nah sesuai dengan kegiatan, jurnal kegiatan yang saya terima, bahwa sebelum melakukan coaching, saya sebagai supervisi harus mengajukan beberapa pertanyaan dan indikator penilaian yang akan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu prasupervisi dan pasca supervisi. Apa yang kita lakukan nanti, khususnya kepada Pak Amir, kegiatan coaching saya harapkan dapat berjalan sesuai dengan alur cerita atau rasa. Selanjutnya, apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan dan kriteria kepada Pak Amir? Oh silakan Pak Andi. Ya. Silakan disampaikan kriteria penilaiannya. Ya, baik Pak Amir. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa prinsip dari coaching yaitu kemitraan. Kriteria penilaiannya yang pertama adalah di mana kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Pak Amir. Baik Pak Andi, nanti saya akan mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Terus kemudian dari 3 hal tersebut, kira-kira bagian spesifik mana yang ingin saya observasi Pak Amir? Menurut saya adalah tentang
memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Pak Andi. Oh. Kemudian selanjutnya indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari pelaksanaan coaching ini apa Pak Amir? Yang jelas nanti saya harapkan coach merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya serta mampu menemukan solusinya sendiri. Oh ya, rencana yang luar biasa Pak Amir. Saya rasa cukup untuk bagian kelas supervisi ini. Mudah-mudahan dalam melaksanakan coaching nanti kepada Bu Umul, Pak Amir dapat berjalan dengan lancar. Dan nanti setelah coaching akan kita lanjutkan pertanyaan pasca supervisi. Ya, terima kasih Pak Andi. Sama-sama Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam Bu Umul. Ya, apakah Bapak ada waktu? Oh ada Bu, saya kebetulan hari ini sedang tidak sibuk. Kira-kira ada apa ya Bu Umul? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diperlukan. Begini Pak, saya ini sedang ada masalah di dalam kelas saya. Jadi saya bingung Pak. Oh kira-kira apa ya Bu kalau boleh tahu? Begini Pak, akhir-akhir ini murid saya itu banyak yang tidak konsen di kelas itu. Sering gaduh gitu Pak. Jadi saya itu bingung bagaimana memposisikan anak itu, membelajarkan anak itu agar mereka itu bisa konsentrasi, bisa menerima pelajaran dengan baik gitu. Oh begitu ya Bu. Kelihatannya saya juga bisa Bu membayangkan bagaimana itu repotnya di kelas dengan kondisi anak semacam itu. Iya Pak, saya juga ini masih belum bisa mengendalikan anak-anak itu. Kira-kira dengan pembicaraan kita hari ini Bu Umul, rencana untuk memecahkan masalah tersebut apa Bu? Apa ya Pak? Ya, saya akan merencanakan perubahan dari RPP saya Pak. Jadi di RPP saya itu nanti saya akan berusaha merubah metode pembelajaran saya. Jadi dengan nanti itu melibatkan anak sepenuhnya di kelas, kemudian memberdayakan apa yang ada pada diri mereka, itu mudah-mudahan nanti hasilnya bisa mengatasi masalah yang tadinya saya alami tersebut. Hebat itu Bu Umul, suatu rencana yang luar biasa. Terus kira-kira fokus perubahannya nanti model pembelajarannya? Iya Pak. Selanjutnya kapan rencana itu akan Bu Umul kerjakan? Kira-kira minggu depan. Luar biasa kalau minggu depan. Kemudian dalam menjalankan rencana itu Bu Umul, pihak-pihak mana yang akan Bu Umul libatkan? Tentunya nanti saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan dan juga kita ajaklah anak-anak itu untuk ngomong kamu senangnya apa. Jadi saya juga bisa menata media apa mungkin yang saya pakai. Jadi metode pembelajaran itu saya mungkin bisa memakai berbagai media yang memang sekarang lagi ngetren dan disukai anak-anak. Gini Bu Umul, jika dibuat skala angka dari 1 sampai 10, kira-kira posisi siswa Bu Umul pada angka keberapa? Dan kemudian targetnya perubahan yang direncanakan Bu Umul pada angka berapa juga? Kalau dari skala itu untuk kondisi murid saya kira-kira ada di posisi angka 5. Dan saya mentargetkan nanti setelah saya melakukan kegiatan ini untuk perbaikan RPP dan metode pembelajaran itu ada di angka 7. Rencana bagus itu Bu, tapi nanti tentunya perlu proses ya itu? Ya itu jelas Pak. Mudah-mudahan rencana Bu Umul nantinya dapat terlaksana dengan baik dan akhirnya materi yang disampaikan oleh Bu Umul bisa tercapai dan dapat mengembangkan potensi anak. Terima kasih Pak. Bapak sudah berusaha memberikan waktu, mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang ada di pikiran saya kemarin. Sama-sama Bu Umul. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Amir. Tadi Pak Amir sudah melakukan coaching dengan Bu Umul. Sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan coaching, yaitu pada fase atau pada bagian pasca coaching. Silakan Pak Andi. Nah, ya Pak Amir, bagaimana Pak Amir menilai performa yang telah dilakukan tadi selama melakukan coaching terhadap Bu Umul?
Alhamdulillah Pak Andi, saya merasa puas meskipun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Contohnya misal membuat pertanyaan yang berbobot. Oh ya, seperti itu. Kira-kira apa yang membuat Pak Amir menilai demikian? Karena saya masih merasa kesulitan Pak Andi dalam menyusun kata untuk membuat pertanyaan berbobot. Bolehkah Pak Amir saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi ketika Pak Amir melakukan coaching terhadap Bu Gumul? Oh silakan Pak Andi. Ya, saya mengamati tadi Pak Amir pada saat membuat pertanyaan berbobot, justru Pak Amir sudah mampu membuat pertanyaan berbobot lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Oh, demikian ya Pak Andi? Ya, nah bagaimana Pak Amir mendengar hal ini? Saya tentunya merasa senang Pak Andi. Ya, tapi Pak Amir, selain hal yang sudah bagus tadi, saya juga melihat hal-hal yang masih harus dikembangkan. Misalkan pada saat tadi mendengarkan Bu Umul menyampaikan masalahnya, saya lihat Pak Amir kurang berkonsentrasi. Kalau merujuk pada standar yang kita jadikan rujukan, seharusnya dengan konsentrasi, apa yang terjadi dengan konsentrasi Pak Amir pada saat itu? Oh iya Pak Andi, tadi saya sempat teringat sesuatu hal sehingga konsentrasi saya terganggu. Oh iya, seperti itu Pak Amir. Nah, selanjutnya apa rencana Pak Amir untuk melatih konsentrasi tersebut dan menghadirkan kehadiran penuh? Yang jelas nanti saya akan melatih kembali Pak Andi tentang bagaimana cara berkonsentrasi dan bisa hadir dengan sepenuhnya. Oh ya, saya doakan, saya harapkan Pak Amir mampu mengembangkan dua kompetensi itu. Saya kira cukup pertanyaan yang saya ajukan pasca supervisi ini Pak Amir. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umul. Bagaimana keadaannya Pak Amir? Alhamdulillah keadaan saya pada hari ini sehat, Bu Umul. Saya harapkan Bu Umul dalam kondisi demikian juga pada hari ini. Alhamdulillah. Apa betul hari ini itu jadwal untuk coaching Pak Andi dengan Pak Amir? Ya Bu Umul. Maka dari itu saya selaku supervisor hari ini akan mendiskusikan kompetensi apa saja yang akan dinilai dalam kegiatan ini. Ya Bu Umul. Nah, jadi nanti kita akan mengadakan 2 kali pertemuan, yaitu yang pertama adalah pra supervisi dan yang kedua adalah pasca supervisi atau setelah kegiatan supervisi. Ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kegiatan pra supervisi. Ya. Jadi dengan mengingat adanya prinsip coaching yaitu kemitraan, jadi nanti penilaian apa yang akan dikembangkan dari hasil coaching? Ya, menurut saya yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu mindfulness, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot, Bu. Oh gitu ya. Nah terus selanjutnya bagian yang mana yang kira-kira ingin diobservasi, Pak? Ya, menurut saya adalah memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Oh iya. Ya. Kemudian indikator dan tujuan pengembangan yang ingin dilaksanakan pada peristiwa coaching ini? Iya Bu, indikatornya adalah saya ingin coaching nanti merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya serta mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ingin disampaikan kepada saya selaku coach. Baik Pak, untuk kegiatan prasupervisi saya kira cukup dan silakan melakukan coaching bersama Pak Amir. Iya, terima kasih Bu Mul. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Amir. Gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah hari ini sehat. Begitu juga dengan Pak Amir, saya harapkan demikian. Alhamdulillah sudah sehat Pak Andi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Andi telah meluangkan waktunya untuk saya. Iya Pak Amir. Ini Pak Andi, saat ini saya sedang mengalami permasalahan satu pelajaran di dalam kelas. Oh seperti itu. Jika diperkenankan, apakah permasalahan tersebut Pak Amir? Begini Pak Andi, akhir-akhir ini saya merasa sulit mengendalikan murid saya saat pembelajaran. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri
dan akhirnya menimbulkan kegaduhan. Nah, saya sangat sulit sekali mengelola kelas saya pada waktu itu. Iya, iya. Berarti saya juga bisa membayangkan keadaan Pak Amir dan keadaan kelas yang sedang terjadi saat ini, begitu Pak Amir ya? Iya Pak Andi, saya sampai bingung Pak Andi, gimana caranya mengendalikan mereka. Oh ya. Kemudian dari pembicaraan yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang menjadi rencana Pak Amir untuk mencari solusi atau memecahkan masalah tersebut, Pak Amir? Ada beberapa Pak Andi, ada beberapa rencana saya. Ya, Di antaranya yang pertama adalah saya ingin merubah perencanaan pembelajaran saya dengan pembelajaran yang berpusat pada murid saya. Iya, iya. Melibatkan siswa sebagai subjek pembelajaran sehingga potensi dan bakat mereka dapat terakomodir. Hebat, itu suatu rencana yang luar biasa Pak Amir. Jadi fokusnya yaitu merubah pada model pembelajarannya ya Pak Amir? Iya Pak Andi. Oh iya, iya. Selanjutnya, kapan rencana itu Pak Amir jalankan? Mungkin nanti perencanaan saya akan saya mulai minggu depan Pak Andi. Oh, dalam jangka waktu itu, kira-kira dalam menjalankan rencana itu, siapa saja atau pihak mana saja yang Pak Amir rencanakan terlibat untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, Pak Amir? Kemungkinan nanti saya akan melibatkan rekan guru saya Pak Andi, serta murid supaya sebagai fokus utama saya ketika pembelajaran. Oh iya, mudah-mudahan itu dapat terlaksana Pak Amir. Selanjutnya Pak Amir, jika dibuat dalam skala angka 1 sampai 10, di angka berapa kondisi murid sekarang dan target Pak Amir setelah melakukan perubahan tersebut menjadi di angka berapa kondisi murid yang diinginkan oleh Pak Amir? Kalau saat ini posisi anak itu pada skala angka 5 Pak Andi. Ya. Dan nanti rencana saya dalam proses itu ya minimal nanti bisa mencapai angka 7 lah. Oh iya, iya. Sebuah target yang realistis dan juga luar biasa Pak Amir, karena semuanya memerlukan proses ya Pak Amir ya. Iya Pak. Ya. Mudah-mudahan rencana Pak Amir dapat terlaksana dan akhirnya materi dapat tersampaikan yang tujuannya adalah mewadahi potensi dan kodrat murid seperti itu ya Pak Amir ya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih juga telah bersedia mendengar masalah saya dan meluangkan waktunya untuk saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Pak Amir. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Amir dapat terlaksana dan berhasil. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Mul. Tadi Pak Andi sudah melakukan coaching dengan Pak Amir. Nah, boleh tanya-tanya bagaimana hasilnya? Silahkan Bu Mul. Bagaimana Pak tentang menilai performa yang dinilai tadi? Alhamdulillah performa dari saya merasa puas Bu Mul, meskipun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Contohnya dalam menyusun atau membuat pertanyaan berbobot. Boleh saya melakukan penilaian dari Bapak? Dipersilakan Bu Mul. Nah, kalau saya melihat justru dalam membuat pertanyaan berbobot Pak Andi sudah bagus. Terima kasih Bu Mul. Tetapi saya menilai di porsi yang lain itu masih ada sedikit kekurangan, yaitu untuk mendengarkan penuh. Ya. Kira-kira apa yang Pak Andi tadi rasakan ketika kok saya bisa menilai seperti itu? Ya Bu Mul, dapat saya sampaikan ketika aktivitas mendengarkan penuh tadi tiba-tiba saya memikirkan sesuatu hal Bu Mul yang mengakibatkan kehadiran saya pada waktu coaching dengan Pak Amir kurang penuh kehadiran saya Bu Mul. Oh, jadi seperti itu yang terjadi tadi. Iya Bu Mul. Apa yang Pak Andi rencanakan untuk kedepannya agar kejadian seperti tadi tidak terulang lagi? Ya Bu Mul, rencana saya yang pertama adalah mencari literasi tentang bagaimana melaksanakan coaching dengan bagus dan kemudian berkali-kali melatih coaching agar terbiasa dan mampu menghadirkan kehadiran penuh pada saat melaksanakan coaching. Baik, terima kasih Pak sudah melakukan kegiatan ini dan merencanakan hal yang lebih baik. Ya, terima kasih juga Bu Mul. Sama-sama. Demikian Bapak Ibu demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga menjadi inspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.